Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sugar walk. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai isomalt terlebih dahulu. Bahan pembuat isomalt ini terbuat dari gula bit, dan isomalt ini tentunya dia sangat bagus sekali kalau kita akan membuat showpiece karena tingkat atau tingkat high gross capacity-nya itu dia low ya. Apa sih high gross capacity? Itu adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap atau menarik air dari lingkungannya. Jadi nanti kalau kalian menggunakan isomalt untuk membuat showpiece, otomatis dia akan jauh lebih kuat dibandingkan kalian akan membuat showpiece yang terbuat dari gula tebu. Ciri-ciri dari isomalt ini adalah yang pertama, dia warnanya putih, lalu bentuknya seperti granul ya, bulat-bulat. Lalu yang paling terlihat itu dari harga pastinya. Harganya itu kalau saya beli itu biasanya 1 kilo itu sekitar 100.000 sampai dengan 120.000. Selain itu, untuk membeli isomalt ini kita tidak bisa membeli di toko bahan kue biasa, jadi harus membeli di toko bahan kue yang besar. Kalau mau membeli yang banyak, misalkan untuk showpiece, untuk latihan showpiece atau lomba, itu kita bisa pesan ke agen ya, agen tentunya dari pabrikannya. Kenapa harga isomalt itu lebih mahal dibandingkan gula tebu? Yang pertama adalah prosesnya tidak sesederhana dalam pembuatan gula tebu. Yang kedua, ketika kita membuat showpiece, ini sangat mempermudah dan juga dapat menghemat waktu, dan showpiece yang kalian buat itu akan jauh lebih tahan lama. Ketika kita mau menggunakan isomalt, prosesnya itu sangat mudah. Yang pertama nanti kita akan siapkan pan, lalu kita tinggal masukkan saja isomalt ya, tapi jangan semua atau jangan banyak-banyak dulu. Jadi sedikit demi sedikit. Ada beberapa chef yang berpendapat kalau kalian mau membuat showpiece ya yang jenis pooling yang bisa elastis, itu ditambahkan sekitar 5 sampai dengan 10% dari jumlah isomalt yang kalian gunakan. Tetapi apabila kalian kalau membuat casting yang keras itu tidak menggunakan air. Ya, tapi terserah ya, banyak sekali chef juga sih kalau mau bikin casting dia ada penambahan air, itu juga bisa dilaksanakan. Isomalt juga dia sangat jarang sekali mengkristal, bahkan tidak pernah sama sekali. Lalu misalkan kalau isomalt ini sudah meleleh semua, ya, kita jangan langsung tuangkan ke dalam cetakan atau kalian bentuk gitu ya. Kita harus diamkan terlebih dahulu sampai bubbling atau udara-udara yang terperangkap di bawahnya itu dia naik, sehingga nanti casting kalian dia tidak ada bubble ya kalau si casting sugar showpiece kalian itu sudah mengeras. Untuk titik leleh isomalt itu sekitar 145 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. Tapi banyak juga sih, ada saya pernah short course itu dia bisa sampai 160 derajat Celcius. Ketika kalian menggunakan isomalt dan masih ada sisa, ada di sisanya itu misalkan ada di pan ya dan mengeras, itu kalian bisa panaskan kembali dengan api kecil. Berbeda dengan sugar boiled dari gula tebu, itu biasanya akan sulit sekali untuk meleleh ya, dan juga nanti warnanya dia akan lebih coklat. Tapi kalau isomalt dia perlahan sekali untuk berubah warna menjadi lebih coklat. Oke, sekarang saya akan menjabarkan apa perbedaan dengan sugar yang terbuat dari gula tebu dan juga isomalt. Yang pertama adalah dari biaya. Tentunya gula dari tebu itu lebih murah ya, kalau sekitar per kilonya itu kan sekitar 14 sampai dengan 16.000 rupiah. Tapi kalau isomalt itu sekitar 100 sampai dengan 120.000 rupiah. Selanjutnya adalah hygroscopic ya, atau tadi yang saya sebutkan pertama, itu adalah kemampuan suatu zat itu dapat menyerap kelembapan atau cairan yang ada di sekitarnya ya. Nah, kalau yang untuk sugar yang dari gula tebu, tentunya dia punya kemampuan yang sangat tinggi, sehingga nanti kalau kalian mau bikin sugar work ya atau showpiece, itu kalian diamkan dan terkena dengan
kelembapan udara, dia akan cepat meleleh atau mencair. Tetapi kalau kita menggunakan isomalt, itu karena dia low, otomatis proses leleh atau melunaknya Shopee kalian itu akan terjadi lebih lama daripada yang menggunakan gula dari tebu. Selanjutnya dari shine ya, atau mengkilat atau tidak. Nah, kalau untuk yang sugar yang terbuat dari gula tebu ya, itu dia akan jauh lebih cepat doff ya. Dan belum tentu ketika kalian boil si sugar boilnya yang dari gula tebu itu dia warnanya cantik ya atau bening gitu. Terkadang ada mengkristal ya, entah itu dari gulanya yang kotor atau peralatannya yang kotor, temperaturnya salah. Berbeda dengan isomalt. Isomalt itu dipastikan dia tidak akan mengkristal ya, tidak akan juga dia menjadi doff ya atau butek. Tetapi ini yang paling harus kalian kasih catatan, keduanya sugar atau isomalt ini ketika disimpan Shopee-nya itu jangan disimpan di tempat yang lembab ya, atau kalian bisa simpan di sekitarnya itu menggunakan silika gel untuk menyerap kelembapan dari ruangan. Selanjutnya untuk warna, tentunya dari gula yang terbuat dari tebu itu kalau kita panaskan itu pasti dia akan ada berwarna coklat, itu ada proses caramelize. Sedangkan kalau isomalt itu mungkin kalau coklatnya hanya sedikit ya, sedikit sekali samar ya, jadi sangat jarang sekali ada proses caramelize di dalam pembuatan Shopee yang menggunakan isomalt. Selanjutnya crystallization ya, ini tadi sudah kita bahas ya, kalau yang bagian sugar yang terbuat dari gula tebu itu ada memungkinkan untuk kristalisasi, tetapi kalau isomalt itu dia tidak mudah mengkristal. Selanjutnya di resipi atau di resep ya, kalau di resep sugar ini akan ditambahkan dengan water ya, apabila kalau akan sugar yang mau bisa untuk pooling biar dia lebih elastis, itu biasanya ditambahkan dengan asid atau juga dengan glukos. Nah, kalau isomalt ya, kalau di layar ini kan dia tidak harus dikasih air, tetapi ada beberapa chef untuk membuat isomalt ya, yang jenisnya adalah pooling atau blowing, itu ada yang bilang kita bisa menambahkan 5 sampai dengan 10% water. Selanjutnya adalah impurities atau disebut juga dengan kotoran. Karena gula tebu itu juga pasti ada kotoran ya, entah itu dia dari sisa-sisa pembuatannya, lalu ada juga yang ada terdapat batu ya, atau juga mungkin ada metal. Itu hati-hati ketika kalian membuat sugar modeling atau sugar Shopee yang terbuat dari gula tebu. Ini pasti ketika kita boil itu pasti nanti ada bubble itu dia kotor. Nah, itu harus kita ambil menggunakan saringan. Sedangkan kalau isomalt itu sangat bersih. Dari tampilan awalnya saja isomalt itu sangat bersih, sangat putih, sehingga nanti isomalt ketika dilelehkan itu tidak ada kotoran yang mengambang atau mengendap. Nah, inilah perbedaan ya tampilan awal dari hasil rebusan dari isomalt ya, isomalt yang dilelehkan, dan yang di sebelah kanan itu adalah dari gula tebu ya. Apalagi sekarang ada juga gula tebu ya, memang ada gula tebu yang warnanya dia kuning ya, mungkin kalau kalian bikin warnanya akan seperti ini, lebih kuning. Sedangkan isomalt yang sebelah kiri ini sangat bersih ya, warnanya juga lebih bening. Oke, tadi sudah sedikit penjelasan mengenai isomalt ya. Sekarang kita masuk ke boiled sugar yang terbuat dari gula tebu. Nah, inilah resep boiled sugar, basic recipe dari gula tebu ya. Yang pertama adalah 1135 gram sugar, boleh granulated, boleh juga caster. Lalu ada lagi 240 gram water dan 225 gram corn syrup. Dan corn syrup ini kalian bisa ganti menggunakan glukos. Apabila kalian mau membuat pooling atau blowing yang memerlukan tingkat elastisitas yang tinggi, kalian
tambahkan 12 drop tartaric acid solution. Nah, tartaric acid solution ini itu resepnya ada di bawah, ada 120 ml hot water sama kita tambahkan 115 gram cream of tartar. Tapi kalau untuk satu kelas kalian sepertinya cukup hanya untuk membuat 1/4 resep saja. Boiled sugar basic recipe ini ketika kalian mau menambahkan warna itu ketika suhunya 130 derajat Celcius. Lalu ketika kalian mau menggunakan untuk pooling atau blowing, kalian tambahkan tartaric acid solution itu ketika di suhu 130 derajat Celcius. Lalu kalian boil sampai dengan suhu 152 derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar step by step bagaimana kalian untuk boil sugar ya. Yang pertama tentunya kita menggunakan pan-nya. Pan yang besar. Kalau untuk 1 kali resep ini cukup ya, tapi kalau kalian untuk menggunakan 2 kali resep saya sarankan jangan. Karena nanti karena ini tingkat kristalisisnya lebih tinggi atau tingkat kegagalannya lebih tinggi ya, biar bahannya tidak terbuang kalian bikin sedikit-sedikit terlebih dahulu. 1 kali resep itu sudah paling maksimal ya. Kalau kalian mau bikin setengah resep juga boleh. Oke, pertama adalah kita tempatkan dulu atau kita masukkan dulu sugar dan water di pan. Kalian bisa pakai saucepan, bisa pakai sauteuse ya, itu bebas ya. Ada juga yang pan khusus sugar, dia yang terbuat dari tembaga. Pan yang terbuat dari tembaga itu biasanya disebut dengan copper pan. Copper pan itu warnanya dia agak sedikit orange kecoklatan ya. Ini memang bagus sekali kita untuk boil sugar, jadi panasnya itu merata. Ya, dan untuk menggunakan kompor itu jangan pakai kompor kecil, karena biasanya kalau kompor kecil yang portable itu dia hanya terpusat di bagian tengah. Kalau bisa kita menggunakan kompor yang besar sehingga nanti apinya bukan hanya di tengah tapi bisa di samping-samping pan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sugar dan water ini jangan banyak pengadukan ya, nanti dia mengkristal. Dan pastikan bahan dan juga peralatan yang kalian pakai itu sudah benar-benar bersih ya. Nah, kita akan didihkan sugar dan water tersebut sampai bubbling. Nah, setelah itu kalau sudah boil dan gulanya sudah dissolve, kalian tambahkan corn syrup atau glukos. Lalu nanti kita panaskan kembali ya sampai benar-benar bubbling. Lalu nanti dia akan naik si kotoran-kotoran ya. Biasanya kalau sugar yang kiloan itu kan biasanya suka ada kotoran, itu dia akan naik di atas permukaan. Nah, itu kalian bisa gunakan sieve yang kecil untuk mengambil kotoran-kotoran tersebut. Jangan lupa kalian brush pinggiran-pinggiran dari pan menggunakan pastry brush dan juga water. Kenapa? Biar tentunya tidak mengkristal di bagian sampingnya. Ya, kalau kalian mengkristal itu nanti kan dia keras ya. Otomatis nanti ada satu bagian yang dia tidak akan meleleh sempurna. Nah, setelah 130 derajat Celcius, kalian tambahkan pewarna. Ini apabila kalian mau tambah warna ya. Kalau tidak usah, tidak masalah. Setelah itu tetap kalian boil sampai dengan 130 derajat Celcius. Kalau kamu mau gunakan ini untuk pooling atau blowing, berarti harus ditambahkan 12 drops ya tartaric acid. Tapi kalau tidak akan menggunakan sugar boil ini adalah untuk hanya untuk casting saja, berarti tartaric acid solutionnya di skip aja. Nah, setelah itu jangan diaduk sama sekali, biarkan saja. Nanti dia akan mengaduk sendiri ya, dari bubble-bubble itu kan dia akan naik turun dan itu dia akan membuat warna dan tartaric acidnya itu tercampur rata. Hati-hati ketika boil sugar ini, dia cepat sekali naik ya. Jadi kalian harus selalu ready yang namanya termometer dan hati-hati keselamatan karena ini sangat panas. Kita boil sampai dengan 152 derajat Celcius.
harus hati-hati terhadap percikan ya, atau mungkin terkena tumpahan ya. Jadi harus benar-benar dijaga diri kita sendiri agar nanti kita tidak melepuh tangannya ya, hati-hati. Setelah 152 derajat Celcius, kalian angkat dari kompor lalu kalian rendam ya beserta pennya itu di dalam air es. Ya, air es kenapa? Dia untuk memberhentikan proses pemasakan. Nah, kalau kalian tidak lakukan hal ini, pen ini kan dia masih panas, dia pasti akan naik terus suhunya. Bisa jadi 165 derajat Celcius, otomatis nanti sugar boiling yang kamu sudah boil tadi bagus ya 152, suhunya terus naik sehingga nanti dia akan cepat gosong. Tentunya jangan lupa sebelum kalian boil kalian harus ready air es atau es batu, nanti kita tambah air. Jadi jangan sampai telat. Nah, ini ada sedikit info, bukan info ya, ada ilmu juga. Nah, ini kalau kalian tidak memiliki yang namanya termometer, kalian bisa melakukan cold water test, yaitu dengan cara kalian harus menyediakan dulu es batu, ya, lalu tangan kalian direndam sampai benar-benar mati rasa, ya. Lalu kalian dengan cepat masukkan tangan tersebut ke dalam sugar yang lagi bubbling, ambil, setelah diambil kembalikan lagi ke air es, ya, sehingga nanti di air es itu otomatis dia akan mengeras. Nah, setelah itu kalian nanti bisa merasakan hasil ya sugar boiling yang tadi masukkan ke dalam air es itu untuk untuk tingkat kekerasan itu seperti apa. Kalau kalian membutuhkan suhunya sekitar 152 derajat Celcius, berarti sugarnya itu dia harus hard crack ya, jadi harus keras dan dia cracknya itu benar-benar keras gitu ya, jadi tidak ada lembek-lembeknya ya. Itu nanti kalian bisa cek di sini di stage of sugar syrup temperatures, kalian membutuhkan temperatur berapa, berarti nanti hasilnya itu tingkat kekerasannya akan seperti apa. Oke, kita lanjut ke casting teknik. Nah, casting teknik berarti ketika kalian tadi boil sugar, kalian tidak menggunakan yang namanya tartaric acid. Casting teknik kita juga bisa menggunakan neopren ya. Neopren ini sejenis rubber. Kalian bisa beli ya di e-commerce banyak. Itu nanti kalian tinggal tinggal cut out saja ya, jadikan dia sebagai cetakan, bisa menggunakan cutter atau pisau. Kalau dicontoh di sini kan bentuknya bermacam-macam ya, ada yang kotak, mungkin ada yang segitiga. Itu nanti bisa menggunakan neopren ini. Selanjutnya adalah casting into metal bar. Di sini metal bar ini adalah besi-besi ya, besi-besi yang memanjang. Kalau kalian mau berbentuk segitiga atau kotak, ini kita bisa menggunakan metal bar. Selanjutnya ada silicone noodles. Ya, silicone noodles ini bisa kalian beli ya, roll-on itu ada di e-commerce, atau kalian bisa membuat sendiri ya, bentuk-bentuk yang lucu-lucu ya, atau bentuk yang aneh-aneh dari silikon. Ini ada kok di toko bahan kimia, dia berupa cairan, nanti akan membuat silikon dengan bentuk apa. Nah, kalau kalian mau hanya membuat menggunakan silicone noodles, ini ada di e-commerce, dia dijual per meter atau per 50 cm. Kelebihannya apa? Untuk silicone noodles ini kita bisa bentuk dengan berbagai macam ya, dan juga dia tidak akan lengket ya, jadi sugulannya itu tidak akan menempel, tidak perlu menggunakan salad oil ya, biar dia tidak menempel ya. Tapi berbeda kalau kalian tadi menggunakan metal bar dan juga neopren itu dia harus kita olesi dulu terlebih dahulu dengan salad oil biar sugarnya itu ketika mengeras tidak sulit untuk dikeluarkan atau dilepaskan. Selanjutnya adalah silicone molds atau cetakan silikon. Ini juga sudah banyak dijual di e-commerce, atau kalian mau bentuk yang tertentu, misalkan bentuk patung ya. Waktu itu kita pernah buat cetakan silikon dengan patung dewa atau patung Bali itu ya. Kita cetak menggunakan silikon, lalu kita lepaskan patungnya. Ketika silikonnya sudah mengeras,
Nah, itu nanti kita bisa dijadikan sebagai cetakan. Selanjutnya menggunakan metal cutter atau ring cutter. Nah, ini sama seperti tadi ya yang bentuknya seperti penggaris. Kalau yang metal cutter ini tentunya kita harus menggunakan aluminium foil bagian bawahnya. Lalu jangan lupa kita olesi menggunakan salad oil, karena kalau kita tidak olesi permukaannya dengan salad oil, tentunya nanti sugar castingnya akan sulit untuk dikeluarkan. Untuk penggunaan metal cutter, ya kalau kalian mau ada sedikit motif di bagian bawahnya, aluminium foilnya itu kita bisa kita remukan dulu, lalu nanti kita buka lagi. Tentunya ini nanti ada motif ya, motif-motif atau juga permukaannya jauh lebih kasar, tapi ini bagus ya. Jadinya ada ada aksen-aksen tertentu nanti di sugar casting kalian. Selanjutnya ada cetakan yang seperti ini namanya Maggie Fleur Flower Sugar Casting Set. Ini kalau saya lihat itu ada di toko mana ya, Nyonya Lim kalau nggak salah. Itu sekitar 1.500.000 ya satu set ini. Dan ini terbuat dari dari tembaga. Nah, ini cara pakainya adalah biasanya kita direndam dulu dengan air dingin atau kita dinginkan terlebih dahulu. Lalu nanti kita celupkan cetakan ini ke dalam sugar. Nanti dia langsung cepat mengeras dan dia akan terkelupas seperti ini ya contohnya. Bukan hanya sugar saja, tapi kalian bisa gunakan ini untuk melted coklat. Selanjutnya, cetakan dengan modal yang paling sedikit, yaitu adalah casting with ice ya. Jadi kalau ini untuk showpiece ya, showpiece yang temanya adalah underwater. Ini bisa jadi gambaran seperti karang. Selanjutnya adalah pulling teknik. Pulling teknik ini tentunya tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kalau mau membuat pulling teknik atau pulling method, kalian jangan lupa penambahan tartaric acid solution. Oke, peralatan khusus untuk pulling yang pertama adalah seal pad. Yang kedua adalah sarung tangan yang sangat tebal. Nah, untuk seal pad, kalau kalian pengen benar-benar tidak lengket, itu kalian bisa gunakan salad oil ya, diolesi, tapi sebenarnya tidak perlu sih. Lalu yang kedua adalah sarung tangan. Sarung tangan yang silikon itu kalau untuk 1, 2, 3 itu dia masih terlalu panas. Jadi kalau untuk penghematan, kalian harus membawa sarung tangan motor yang tebal ya, yang wool. Lalu nanti kalian lapisi lagi menggunakan silikon hand glove lagi, tapi hanya satu aja cukup. Lalu tangan kalian juga harus dikasih salad oil biar nanti sugarnya tidak lengket. Ingat, kalau kalian mau demo atau kalian mau bikin project sugar, itu untuk penghematan dari silikon hand glove-nya itu kalian tentunya pertama kali dipakai adalah sarung tangan motor terlebih dahulu. Tapi sebenarnya ada sih ya khusus ya, tapi memang kita tidak punya ya yang silikon hand glove yang sangat tebal ya, jadi hanya satu lapis saja dia sudah mengcover tangan kita dari panasnya sugar boil. Ya, kita lanjut. Nah, setelah peralatan kita sudah siap, lalu kita tuangkan sugarnya di atas seal pad seperti ini. Dan dia ini kan kalau pertama itu dia masih panas, tentunya dia masih mencair. Kalian harus menunggu sebentar sambil dicek. Ya, dicek itu adalah dengan cara seperti ini. Ya, kita bisa balikan menggunakan seal pad, kita lipat. Kalau dia masih melebar, berarti dia masih terlalu panas, jadi belum bisa dipuling. Kalau sudah set ya, tapi masih agak turun sedikit ya, agak melebar sedikit, itu nanti kita bisa puling. Nah, bagaimana apabila kita tidak punya seal pad? Kita bisa lakukan ya, itu menggunakan working table, tentunya harus dikasih salad oil atau marble slab atau meja marmer seperti ini. Nah, di sini contohnya di gambar itu terlihat warna merah tidak merata. Karena apa? Karena dia pemberian warnanya itu ketika dituangkan. Jadi bukan ketika 130 derajat Celcius lagi. Nah, ini prinsipnya sama. Kalau dia masih melebar, jangan kalian coba-coba untuk pulling ya. Tunggu sampai benar-benar bagus ya. Tapi bagus itu bukan berarti dia set keras ya, tapi dia masih elastis. Kita bisa menggunakan
metal scraper ya. Tadi kalau membalikan kan kita menggunakan silipat ya atau silicone mat. Tapi kalau kita menggunakan metal scraper yang tentunya harus kalian olesi menggunakan salad oil. Nah, setelah diyakini suhunya tepat ya, teksturnya juga tepat, kalian bisa angkat lalu kalian tarik ya seperti ini, tarik lipat putar, tarik lipat putar. Kalau sekiranya berat itu nanti bisa dilakukan di meja seperti ini. Dan itu kenapa kalian harus menggunakan sarung tangan yang tebal? Ya ini memang sangat panas karena ketika pulling kita benar-benar pegang ya si sugarnya itu biar dia warnanya menjadi semakin metalik ya, semakin mengkilat. Setelah mengkilat itu kalian bisa gunakan ya langsung membentuk menjadi bunga atau apapun itu ya, ataupun juga bisa membuat balon ya. Itu nanti teknik namanya blowing. Kita menggunakan blower ya. Blowernya itu seperti untuk tensi darah ya. Jadi ada pompa. Nah, kalau kalian tidak mau menggunakan hari itu juga, itu kita boleh ya. Pertama adalah kita potong-potong dulu menggunakan gunting. Guntingnya pun khusus, jangan pakai gunting yang kecil, kita pakai gunting yang dari tembaga juga, yang keras, dari metal. Kalau kalian beli di e-commerce itu disebutnya dengan gunting kodok ya. Nah, kita simpan itu di dalam plastik ya, atau di dalam kotak yang tertutup. Jangan lupa kalian harus tetap menggunakan silika gel agar tingkat kelembapan di dalam tempatnya itu dia tidak tinggi, sehingga nanti pas kalian mau pakai lagi keesokan harinya si sugarnya ini dia masih bagus, masih firm. Nah, ketika besoknya kalian mau pakai ternyata si sugarnya itu dia keras ya. Nah, itu bagaimana cara melelehkannya, Bu? Saya pengen bikin bunga mawar. Oke, kalian tinggal simpan saja di bawah hot lamp ya, lampu panas atau lampu infrared khusus untuk sugar. Nah, di sini adalah contoh-contoh step by step cara membuat bunga. Ada juga membuat pita, ya, ada juga yang membuat keranjang. Nah, ini nanti kalian bisa lihat step by stepnya, atau bisa juga nanti kalian dilihat di video YouTube Baking and Pastry Art, atau bisa dilihat dari akun lainnya juga boleh. Selanjutnya blowing technique. Nah, ini blowing technique sama ya, bahannya dengan menggunakan acid tartaric solution itu ya, sama seperti pulling. Nah, di sini kita akan membuat buah-buahan ya, bisa juga membuat balon ya. Nanti kalian bisa lihat banyak sekali contoh-contoh bagaimana caranya membuat blowing method ya, blowing teknik untuk sugar showpiece. Selanjutnya ada rock sugar technique. Nah, rock sugar technique ini unik ya. Kenapa unik? Nanti dia bentukannya dia tidak seperti pulling ya, hasilnya mengkilat, bukan, dan tidak seperti casting yang keras, itu bukan, tapi dia seperti sponge ya, sponge. Karena apa? Karena di sini akan ada penambahan royal icing di dalam sugar sirupnya. Selanjutnya adalah spoon sugar technique. Nah, spoon sugar technique ini juga unik. Kita memang membutuhkan satu peralatan khusus ya, seperti sikat, tapi sikatnya bukan sikat dari plastik, itu pasti meleleh. Kalian bisa buat dari paku ya, kita paku sampai tembus ya di papan ya, atau kalian bisa cari garpu juga bisa untuk membuat spoon sugar. Selanjutnya ada vinyl tube teknik. Nah, di sini juga unik ya, kalau kalian mau bentuk yang memanjang ya, lalu spiral, kalian bisa menggunakan tube ini. Dia dari vinyl, jenis selangnya. Nanti bagian ujungnya itu jangan lupa dijepit. Nah, setelah dijepit baru nanti kita isi dari
lubang atasnya ya, hati-hati perlahan. Apabila kalau kalian si vinyl tube-nya itu dengan diameter kecil, otomatis ada kemungkinan dia tumpah, hati-hati. Nah, setelah itu kalau sudah terisi penuh di atasnya, kalian jepit kembali, lalu kalian bisa bentuk-bentuk ya, entah melengkung, membentuk huruf C, membentuk huruf S, atau membentuk spiral, itu bisa dilakukan. Kita tunggu keras. Setelah tunggu keras, vinyl tube ini harus kita belah ya. Jadi kalau vinyl tube ini dia hanya sekali pakai selangnya ini. Jadi nanti kalau sudah dibelah, silahkan nanti kalian keluarkan. Nah, ini kalau isomat ini dia akan bagus sekali ya, otomatis nanti warnanya pun atau tingkat shiny-nya itu akan jauh lebih bagus dibandingkan yang menggunakan sugar. Oke, sekian mengenai penjelasan mengenai materi dari sugar world. Kalian juga bisa melihat videonya ya, bagaimana cara membuat sugar world atau sugar showpiece yang terbuat dari isomalt. Nanti ada bulin, lalu ada juga PR Fin ya, silahkan nanti cari di channel YouTube-nya Baking and Pastry Art. Terima kasih.